Pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024 telah selesai. Subtahapan berikutnya adalah verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan. Dari 16 partai politik yang lolos verifikasi administrasi di Kabupaten Rembang, hanya 7 partai politik yang dilakukan verifikasi faktual. Sebab, sesuai aturan, partai yang saat ini memiliki kursi di DPR RI tidak dilakukan verifikasi faktual. 7 partai politik yang dilakukan verifikasi faktual di Kabupaten Rembang adalah Partai Perindo, Partai PSI, Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Umat, dan PKN. Verifikasi faktual ini dilakukan pada 15 Oktober sampai dengan 4 November 2022. Untuk verifikasi faktual kepengurusan, yang diverifikasi adalah adanya pengurus, keterwakilan perempuan, dan keberadaan kantor tetap. Verifikasi ini dilakukan dengan datang langsung ke masing-masing kantor partai tersebut. Sedangkan verifikasi faktual keanggotaan dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan partai politik calon peserta pemilu. Sini ya, Bu ya. Dengan lolos anggota partai Pembuktian itu mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP elektronik atau KK. Kartono sebagai anggota atau tidak? Berdasarkan perhitungan dengan metode Krejci Morgan, ada sebanyak 1.800 anggota partai politik yang dilakukan sampel verifikasi faktual di Kabupaten Rembang. Sejumlah itu, verifikator harus datang langsung ke rumah-rumah anggota partai politik. Jadi niki sudah pernyataan ini jenengan memang buatan anggota partai niku ngoten mawon. Pun paham nggih? Nah, iki nek pun paham kita pas. Jenengan boten sah ajeng napa-napa niki cuma ngateke mawon ngoten. Emang jenengan boten nggih. Apa asma iki? Nggih. Jika tidak bisa ditemui, partai politik menghadirkan anggota tersebut di kantornya. Dan jika tidak bisa dihadirkan, verifikasi faktual dilakukan dengan video call. Oh ya, oke. Bu, karena di sini kurang begitu tampak, mohon dibacakan nomor NIK-nya ya Bu, nomor KTP, nomor yang 33 itu loh Bu. 33 Nggih. 17. Dalam proses pelaksanaan tahapan itu, Bawaslu Kabupaten Rembang turut hadir dan mengada dalam melakukan pengawasan. Hal ini untuk memastikan kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh jajaran KPU dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi selama subtahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Rembang, kemarin ada sebanyak 7 partai politik yang dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Rembang. Nah, kita sebagai Bawaslu Rembang, sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, tentu tak lepas untuk melakukan pengawasan terhadap subtahapan itu. Gunanya apa? Untuk memastikan apa-apa yang dilakukan oleh KPU selaku verifikator maupun partai politik sebagai calon peserta pemilu sudah melakukan prosedur tata cara dalam proses verifikasi faktual ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita melakukan pengawasan secara melekat terhadap verifikasi faktual kepengurusan di 7 partai politik yang dilakukan verifikator tersebut untuk memastikan mengenai
kepengurusannya, keterwakilan perempuannya, maupun di kantor tetap. Nah, selain kita melakukan verifikasi pengawasan terhadap verifikasi faktual kepengurusan, kita juga melakukan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan. Nah, untuk di Kabupaten Rembang ada sebanyak 1.800 anggota partai politik yang dilakukan verifikasi faktual oleh teman-teman verifikator dari KPU Kabupaten Rembang. Nah, hitungan itu berdasarkan rumusan dari Grace Morgan sehingga muncul sebanyak 1.800 itu. Namun, langkah pengawasan tidak semulus yang direncanakan. Jalan terjal mesti dilalui untuk mengawasi kegiatan tahapan itu. Sebab, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak diberikan data keanggotaan yang akan dilakukan verifikasi faktual. Tak pelak, Bawaslu Rembang tidak bisa mengidentifikasi sejak awal. Bahkan, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak melihat status verifikasi faktual yang ada dalam sipol. Sehingga tidak bisa memastikan apakah yang diverfak diberikan status memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat. Bahkan, Bawaslu Rembang sempat berkirim surat untuk meminta data yang diverfak maupun hasilnya, namun KPU Rembang menjawab tetap tidak bisa memberikan datanya. Senarai kendala tidak berhenti di situ. Tidak sebandingnya jumlah pengawas dengan jumlah verifikator juga mengakibatkan tidak semua sampel anggota parpol bisa terawasi. Selain itu, faktor alam juga menjadi kendala dalam proses pengawasan melekat verifikasi faktual. Sesekali pengawas dan verifikator berteduh saat hujan turun membasahi bumi. Ya, selama melakukan pengawasan verifikasi faktual partai politik di Kabupaten Rembang dari bulan November sampai Desember yang lalu, memang sejumlah kendala-kendala dialami oleh teman-teman pengawas. Pertama, jumlah SDM yang ada di pengawas di Bawaslu Kabupaten Rembang tidak sebanding dengan jumlah verifikator yang ada di teman-teman KPU, sehingga kita tidak bisa melakukan pengawasan secara melekat terhadap semua sampel verifak yang dilakukan verifikasi. Untuk kepengurusan memang kita semuanya bisa melakukan pengawasan secara melekat, tapi untuk keanggotaan karena keterbatasan sumber daya sehingga kita tidak bisa melakukan pengawasan secara melekat seutuhnya, seluruhnya. Yang keduanya memang akses Bawaslu Rembang terhadap sipol sistem informasi partai politik itu tidak seluasa dengan akses yang dimiliki oleh teman-teman KPU, sehingga kita tidak bisa memantau sejak awal mana-mana yang akan dilakukan verifikasi, mana-mana orang yang akan dilakukan verifikasi. Bahkan kita juga tidak tahu bagaimana statusnya di dalam sipol, apakah yang bersangkutan itu memenuhi syarat, belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, sehingga kita tidak bisa memantau yang ada di sipol. Yang kita bisa lakukan hanya apa yang terjadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar yang terjadi di lapangan. Tapi untuk eksekusi di sipol kita tidak bisa memantau, memang karena akses kita ya terbatas. Gitu. Nah, yang ketiga kalinya memang pada saat masa-masa verifikasi faktual kemarin di ini ya, memasuki musim penghujan sehingga kadang-kadang ketika di lapangan terkendala cuaca dan segala macam, nah, sehingga ya dalam sehari itu kadang-kadang tidak ada yang bisa optimal maupun yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan door to door karena memang terkendala cuaca hujan. Pun demikian, Bawaslu Rembang tetap melakukan kerja-kerja pengawasan seoptimal mungkin. Apa yang dilihat, diketahui, didengar, dicatat dalam form alat kerja pengawasan, formulir A pengawasan, dan didokumentasikan dengan foto dan video. Hasilnya,
Bawaslu Kabupaten Rembang berhasil melakukan pengawasan melekat pada 942 anggota atau 52,3% dari 1.800 anggota partai politik yang dilakukan sampel verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Rembang. Sedangkan verifikasi faktual kepengurusan berdasarkan pengawasan melekat, status 7 partai politik tersebut berstatus MS. Akan tetapi, KPU memutuskan hanya 3 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat pada subtahapan ini, yakni Partai Perindo, Partai Hanura, dan Partai Gelora. Sedangkan keempat partai lainnya meliputi Partai PSI, Partai Garuda, PKN, dan Partai Umat dinyatakan belum memenuhi syarat sehingga KPU memutuskan agar dilakukan verifikasi faktual perbaikan. Verifikasi faktual perbaikan keempat partai tersebut dilakukan untuk keanggotaan. Berdasarkan perhitungan Griji Morgan, ada sebanyak 1.103 anggota partai politik yang mesti dilakukan verifikasi faktual perbaikan di Kabupaten Rembang. Verifikasi faktual perbaikan ini dilakukan pada 24 November sampai dengan 7 Desember 2022. Dalam verifak subtahapan ini, KPU Rembang merekrut verifikator eksternal. Untuk mengoptimalkan pengawasan itu, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melibatkan personil Panwaslu Kecamatan. Verifikasi faktual perbaikan kita sudah bisa melibatkan teman-teman Panwaslu Kecamatan untuk sama-sama melakukan pengawasan verifikasi faktual ini, sehingga memang secara jumlah dari keanggotaan yang dilakukan verifikasi partai politik bisa lebih banyak karena SDM kita bisa sampai di tingkat bawah, sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman verifikator baik dari jajaran KPU maupun verifikator eksternal kita bisa mengawasi lebih banyak dibandingkan dengan verifikasi sebelumnya. Tapi ya kendalanya itu kita tidak bisa memantau apa yang terjadi dalam sipol. Proses verifikasi faktual perbaikan dilakukan dengan mekanisme yang sama, yaitu verifikator harus datang langsung ke rumah-rumah anggota partai politik. Jika tidak bisa ditemui, partai politik menghadirkan anggota tersebut di kantornya, dan jika tidak bisa dihadirkan, verifikasi faktual dilakukan dengan video call. Yang verifikasi faktual perbaikan ada 4 partai yang dilakukan verifikasi faktual, sehingga ada sebanyak 1.103 keanggotaan yang dilakukan verifikasi faktual. Untuk yang verifikasi faktual perbaikan kita bisa melakukan pengawasan secara melekat terhadap 870 sampel yang dilakukan verifikasi faktual oleh teman-teman verifikator KPU. Jadi memang untuk kepengurusan kantor tetap kita bisa melakukan semuanya secara pengawasan secara melekat, namun untuk yang keanggotaan kita tidak bisa melakukan semuanya secara melekat karena memang keterbatasan sumber daya manusia dan segala macamnya. Namun di Kecamatan Lasem, di awal proses, verifikator eksternal melakukan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan salah satu partai politik dengan dikumpulkan dalam satu tempat tanpa didatangi satu persatu di kediamannya. Hal ini tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Melihat yang demikian, Panwaslu Kecamatan Lasem tak tinggal diam. Mereka berhasil melakukan pencegahan. Pencegahan itu dengan mengimbau agar hal itu diulang kembali sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian verifikator eksternal menindaklanjuti imbauan tersebut. Oleh KPU baru dulu kan jadi memang benar ada prosedur kayak gini, tapi harus urut dulu, harus didatangi dulu. Aku matur saya prosedurnya kita sedang gagal baru kita lakukan. Kemudian salah mekanisme, jadi persoalan pelanggaran administrasi prosesnya. Verifikasi faktual perbaikan ya, kebetulan yang dilakukan di Kecamatan Lasem itu di salah satu desa ada
verifikasi, tapi tahapannya langsung loncat ya. Harusnya kan dari rumah ke rumah, jika tidak berhasil dikumpulkan di kantor parpol, jika tidak berhasil bisa dilakukan upaya melalui video conference ya. Nah, kalau di Lasem itu kejadiannya mereka tidak didatangi, tetapi dikumpulkan di salah satu rumah anggota partai politik, diverifak di sana oleh verifikator eksternalnya KPU. Dan kawan-kawan Panwasam itu sudah menyarankan, tetapi masih jalan, terus mengabari saya, kemudian saya meluncur di tempat itu. Kemudian di sana ada pengurus di tingkat kabupaten dan provinsi sudah hadir. Saya berikan pemahaman ya pada semua pihak, terutama verifikator faktual dan pihak partainya itu, mereka bisa memahami. Silakan dilanjut jika dilakukan verifikasi faktual dari rumah ke rumah anggota itu dulu. Nanti kalau tidak berhasil baru dikumpulkan di kantor parpol. Itu kebetulan yang sudah terlanjur di verifak di mana? Di tempat itu ada 35, dan akhirnya atas saran dari kami, saran perbaikan secara lisan, mereka bisa memahami dan mereka menverifikasi faktual secara ulang di kemudian hari, khususnya yang 35 orang itu tadi, dan yang lain dilakukan sesuai prosedur seperti itu. Hingga akhir pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan dengan berbagai macam kendala dan permasalahan, Bawaslu Kabupaten Rembang berhasil mengawasi sebanyak 871 anggota atau 86% dari 1103 anggota partai politik yang dilakukan verifikasi faktual perbaikan. Dan pada 8 Desember 2022, KPU Rembang menggelar rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Dalam rapat pleno itu, KPU Rembang menyatakan Partai Umat, PKN, Garuda, dan PSI yang dilakukan verifikasi faktual perbaikan dinyatakan memenuhi syarat. Usai sudah tahapan ini, tahapan berikutnya adalah penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan pada 14 Desember 2022.